Hai, 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 hai. Salam ngeteh, salam ngeteh. Sehat-sehat ya cuy ya semuanya. Makasih yang selalu nonton gua. Gua nggak tahu kalian seneng banget dengerin ocehan gua. Dan mohon maaf ya kalau gua ada salah-salah ngomong karena gua bikin video itu selalu satu kali take. Gua berusaha untuk tidak nonton sebelumnya. Dan gue tuh coba mengutarakan apa yang gue tahu. Jadi kalau kalian ekspektasinya terlalu tinggi dan gue nggak bisa memenuhi, mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin bisa cari tontonan yang lebih mengedukasi lagi atau lebih jago lagi ngereaksinya. Kalau gue ya segini aja. Gue masih gini-gini aja taunya. Dan kalau mau nonton yang tidak terpotong-potong langsung ke channelnya atau ke apa ya, ke videonya. Kalau di sini tuh pasti potong-potong lah, namanya juga channel reaksi. Jadi mohon maaf ya. Jadi sebelumnya aku udah ingatkan kalau nggak suka video terpotong-potong, bisa langsung ke videonya langsung aja, nonton di sana itu lebih asik. Dan gue tidak melarang, silakan. Silakan. So gue mau nonton Salma. Ini adalah satu video yang belum pernah gue nonton. Iya dong, belum kan? Oke. Jadi kalian mungkin udah tahu ya judulnya apa karena di thumbnail juga ada, dan itu kan dibuatnya setelah udah jadi selesai videonya. Setelah gue bikin video ini baru bikin judul dan thumbnail. Jadi sekarang gue gak tahu ini video mana yang akan gue lihat. Dan seperti biasa video ini tanpa potong-potong, no edit karena gue pengen natural aja apa adanya. Jadi mohon maaf nanti kalau gue ada salah-salah ngomong ya, belibet, gue paling males ngedit. Kayak youtuber aja. ngedit gue males. Oke, langsung jam. Serius sih. Ini sebentar. Anoman Obong ini lagu Sinden Jo. Ini juga kemarin rame banyak yang request. Wah parah ini. Ini kalau nggak bisa, ini enggak, masalah gini, tenang dulu ya, gini loh. Lagu Sinden itu menurut gue salah satu yang, bukan salah satu, itu adalah lagu yang tersusah kalau gue pribadi ya. Kalau kita bicara lagu. Itu susah kalau Sinden. Kedua keroncong. Terus dangdut. Ini gua pribadi, masing-masing boleh dong. Boleh kita beda ya. Menurut gua pribadi. Jadi kalau selera atau pandangan semua orang beda-beda. Ini menurut gua. Mohon maaf banget kalau tidak sama dengan kalian. Mohon maaf. Ini pendapat gua. Ini susah banget. Kalau nggak kena, tapi keunggulannya di sini Salman ini orang Jawa sehingga dia tidak ada masalah dengan aksennya, karena Jawa ya. Karena kalau bukan orang Jawa itu secara aksennya itu akan terlihat kaku. Kalau di sini gue akan agak sedikit, bukan sedikit ya, gue akan banyak percaya dia mampu secara aksen, tapi secara teknik karena si Sinden ini banyak loh tekniknya. Yang gue tahu aja sekitar 10 atau 11 ada teknik lah gitu kan. Gitu. Sebenarnya sama-sama aja dengan pop, cuman ada salah satunya istilahnya perbedaan terkait dengan istilah saja, tapi sebenarnya sama seperti leotan. Ada istilah leotan, teknik leotan dalam Sinden. Leotan itu kalau di lagu-lagu pop atau lagu dangdut itu cengkok sebutannya. Tapi kalau dalam istilah Sinden itu kita sebutnya leotan. Itu ya, kita nonton ya, kita lihat. Kok gue deg-degan ya? Oke. Let's go. Ceritane wayang Jawi ing prajana Lengka. Cuk. Gak ngono loh. Gak ngono loh, Cuk. Bentar. Itu teknik kalau di Sinden itu namanya apa ya? Eur gitu kan, atau berarti ini istilah untuk suara yang kayak ditekan gitu atau dicekik di tenggorokan. Itu istilahnya itu eur.
Aduh, gue lupa dulu. Tahu nih istilah-istilah itu. Banyak itu, ada beberapa teknik yang memang dibutuhkan karena memang perlu ada nada-nada yang dicekik di tenggorokan. Dan ini dia bisa dong. Diraja Rahwana Raja arane. Tuh, Ur tuh lebih kayak apa ya? Yang dicekik, yang ditekan, tapi temponya cepat. Nah, sementara tadi kita lihat juga ada istilah ombak. Kalau ombak tuh sama. Ombak itu ditekan, dicekik juga, tapi untuk tempo yang pelan kayak tadi barusan tuh. Aduh, ini rawan loh. Ini rawan banget. Jadi memang kalau istilah sinden itu kan istilah sinden itu sebenarnya kayak penyanyi wanita sendiri sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu tuh ya cuma satu penyanyi. Jadi istilah sinden itu berasal dari kata pesindian, ya. Pasindian. Iya, pasindian. Jadi sinden itu dari kata pasindian. Artinya adalah orang yang kaya akan lagu, atau orang yang suka melantunkan atau membawakan lagu gitu kan. Dan sinden juga disebut ada istilah lagi waranggana. Wara itu perempuan, sosok perempuan ya. Orang dengan jenis kelamin perempuan itu wara. Lalu yang anggana itu lebih sendiri, ya. Jadi sendiri. Wara itu sosok perempuan dan anggana adalah sendiri. Jadi perempuan nyanyi sendiri. Karena zaman-zaman dulu biasanya sinden ini hanya sendiri, satu yang bernyanyi dalam pentas pewayangan atau misalkan dalam zaman kerajaan yang dipanggil kerajaan. Kayak gitu. Dan sama bisa. Dan apa ya, di sinden itu untuk lagu-lagunya sebenarnya sudah pakemnya udah begitu ya. Jadi nggak bisa diimprov sebenarnya ya. Sebenarnya lagu tembang itu udah sesuai dengan not gitu. Tidak bisa diimprovisasi sebenarnya. Misalkan dia pakai nada sendiri itu nggak bisa. Pusing gue nonton ini lama-lama. Gawe keker nyolong Dewi Sinta. Asik banget ya. No mencancut tumandang ngaleng kowe wis dadi au. Ada vibranya ya. Jadi tadi gue sebutin bahwa kalau di dangdut tuh ada cengkok ya. Kalau di sinden tuh ada leotan. Terus ada lagi teknik namanya eluk. ELUK tulisannya. Jadi gimana ya? Prinsipnya dia sama seperti leotan atau seperti cengkok ya. Tapi biasanya ini ditaruh di bagian akhir, ya, cengkokan-cengkokan di bagian akhir, supaya pada saat mau berakhirnya si lirik, si nada, itu ngeremnya halus, gitu. Ngeremnya halus, nggak fals gitu. Ini emang dia udah pintar, Ana ini pintar. Jadi ketika dia membawakan lagu, dia juga paham betul terkait dengan teknik-teknik yang diperlukan. Itu. Jadi kadang-kadang kita sebagai gue kalau ya dulu ya kalau dengerin lagu ya udah yang penting enak di kuping ya. Tanpa gue tahu dulu bahwa seorang penyanyi itu susah. Karena dia harus hafal betul ini teknik ini masuknya di sini, ini di sini, di sini, di sini, di sini. Itu capek banget. Apalagi ketika dia harus dipaksa membawakan lagu yang dadakan, baru dengan aransemen baru. Tambah sakit lagi kepala. Karena
di situ dia harus mengingat improvisasi yang baru saja dibuat gitu loh. Jadi apresiasi ya buat Salma dan juga buat kontestan yang lain sih menurut gue. Di Indonesian Idol kita harus apresiasi karena mereka susah semua ya. Jadi kita harus apresiasi. Kalau masalah dukung, masalah selera ya, beda-beda silakan. Tapi jangan, menurut gue tidak boleh juga kita merendahkan atau ya merendahkan lah gitu kan, merendahkan kontestan yang lain. Menurut gue mereka semua sedang berjuang semua dan harus kita apresiasi. Menurut gue sih itu ya. Tapi kembali ke kalian lah ya. Aduh, ngeri ini Salma. Kopong gede Kopong gede. Oh, asik banget tuh kan. Di ujungnya tuh jatuhnya tuh halus, turun. Itu menurut gua keren. Teknik eluk. Aduh. Ini sih keren, sumpah. Ini udah masuk improv loh dia. Dia masuk improv loh. Tapi hebatnya lagu-lagu sekarang. Tapi kalau originally sinden yang benar-benar sinden itu berat. Gue pengen denger sih dia nanti pure sinden. Yang gue tahu sih penyanyi Indonesia salah satunya Lesti tadi tuh. Dia sindennya jago juga tuh. Wah, jago banget ya. Nah, mudah-mudahan Salma juga bisa sama bagusnya atau bisa lebih bagus, malah hebat ya kan. Ini udah masuk ke improv nih. Asik, musiknya asik, aransemennya oke. Yang bikin enak salah satunya adalah accent Jawanya ya, pas karena dia orang Jawa. Kalau bukan orang Jawa, ngomong Jawa itu istilahnya lu misuh-misuh aja fales men. Lu misuh-misuh aja, misuh itu apa ya? Ngomel-ngomel gitu kan, dengan bahasa-bahasa apa ya? Makian gitu kan. Itu aja fales. Karena accent gitu. Nah, kelebihannya si Salma ini secara accentnya dia oke. Jadi asik. Wah, asik, bener ini sumpah asik. Jadi di tangan Salma semua lagu tuh jadi modern ya. Dibuat modern sama Salma, modernisasi, tapi juga secara roh si lagunya juga menurut gue masih ada di sana. Dan apa ya? Ya ini kelihayan seorang penyanyi, ya kelihayan seorang Salma untuk memberikan sentuhan-sentuhan dalam sebuah lagu. Makanya anak ini bahaya men. Tahun 2023 ini harusnya menjadi tahun dia. Gue pernah bilang di video gue sebelumnya, ini tahunnya dia. Pintar-pintar dia memanfaatkan momentum ini dengan baik. Jangan sampai lepas, apalagi nanti setelah dari Idol, dia harus kalau perlu lempar langsung single. Lempar satu single.
Dan apa ya, masanya lagi bagus. Masa pendukungnya juga luar biasa gitu kan, masih punya itu, maka harus dijaga karena Salma tanpa fans kosong. Salma tanpa fans kosong karena fans yang bisa juga membantu apa ya, besarnya nama Salma. Jadi ya ini momennya bagus. 2023 ini menurut gue bagus. Oh, Mas Gede, apa jadi arep? Wah, masuk tuh. Gue denger ada ukulele itu barusan. Wah, ini sih gokil. Ini gokil beneran. Ini gokil beneran nih sih. Ada siapa? Si ukulelenya muncul. Ada sentuhan keroncongnya, gitu kan? Ini jadi, menurut gue sih jadi mewah ya. Menurut gue sih jadi mewah ya. Kok bisa ya? Oh, keren banget tadi barusan. Improvnya membagongkan. Ya musik juga keren ini sih. Gue gak tahu siapa yang mengaransemen ini, tapi gokil. Banyak unsur di dalam satu lagu ini, banyak unsurnya. Lu bisa denger pop, lu bisa denger zindenan, lu bisa denger keroncong, lu bisa denger Jesse. Wah, ini gado-gado terenak ini. Panas pala. Ada koyo nggak? Taruh sini nih. Aduh, gokil. Ada gue punya koyo, sakit pala gue ini. Kacau. Enggak dong. Enggak gini dong, Salma, enggak gini dong. OMG. Wax. Ini benar-benar wax ini. Alien ini orang ini. Kalau kasih tahu di Seduk Capil, dicek punya KTP nggak? Kalau nggak, alien ini orang ini. Waduh, kaya banget nih lagu yang satu ini. Ini menurut gue sih bagus ya, improvnya bagus banget. Gue tadi nggak begitu memperhatikan yang perempuan tadi di belakang itu, mereka yang memainkan ukulele loh. Mata gue tuh ke si Salma terus kan. Gue pikir itu nanti akan jadi backing vokal atau apa. Gue tadi nunggu. Ternyata gue perhatikan dia megang ukulele. Itu tadi di momen dimana musik keroncong muncul tiba-tiba. Oh,
Gue pengen marah-marah ini. Aduh, pengen gue balik mejanya masih gue pakai. Kalau ditonjok komputernya nggak mungkin. Nanti gue ngontennya gimana? Tadi apaan itu? Oh, dihajar head voice di akhir. Melengking. Wax lagi ini. Wah, ini gue nggak tahu siapa yang aransemen. Tolong ya, jangan bikin pusing orang. Hebat banget, bikin aransemennya oke banget. Terus terang gue shock ya. Gue tadi akan berharap ini akan di awal Anoman Obong lebih ke banyak sindenan. Tiba-tiba gue diberikan lagi-lagi kejutan sama manusia bunglon ini satu, si Salma. Enggak dong, enggak gitu dong Salma. Gue tadi tuh udah siap dengan langsung coba mengumpulkan memori gue apa yang gue tahu tentang sinden gitu kan. Tiba-tiba kamu hajar dengan ada Jesse di sana, ada keroncong di sana, ada aduh. Udah cuk. Capek gue. Nanti malam kita nonton nih. Tanggal 1 kan, hari Senin ya. Iya, tanggal 1 hari Senin ya. Kita nanti akan nonton si Salma, muncul lagi dia. Well, I think that's it guys. Thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Makasih udah selalu nonton berlama-lama. Makasih. Memang begitu seharusnya gue bikin video. Lu yang nonton. Kalau lu nontonnya sebentar-sebentar, gue malas bikin videonya. Tonton yang banyak. Bagi ke temennya. Dan jangan nonton aja. Subscribe. It's a wrap, bungkus.